Oke, Masya Allah. Keren, udah diwakili jawabannya. Oke, sedikit mungkin ya, itu Kak Indah setuju banget ya dengan Kak Nia, Insya Allah, tapi sedikit mungkin Kak Indah, menambahkan kalau Islam itu menjaga wanita, ya kan, mengangkat derajat wanita, jangan sampai kita wanita sendiri itu yang menurunkan derajat kita sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara, eee, melanggar batasan-batasan itu. Contoh, kenapa Islam itu sebegitu, eee, bukan keras, sebegitu tegas menjaga kemuliaan wanita, karena memang wanita itu berharga. Jadi karena wanita itu mulia. Jadi jangan sampai, keinginan kita untuk, mengejar impian, keinginan kita mengejar karir, keinginan kita mengejar hal-hal yang bersifatnya mohon maaf duniawi, malah membuat derajat kita sebagai wanita itu dihancurkan oleh diri kita sendiri. Itu, boleh kita jadi independent woman, apalagi diniatkan kita untuk kontribusi kepada umat. Boleh kok kita punya penghasilan finansial yang tinggi, tapi jangan sampai finansial yang tinggi, penghasilan atau omset profit yang tinggi itu menjadikan kita tidak taat kepada suami kita. Ada banyak perempuan yang independen di luaran sana, tapi ternyata banyak yang suaminya itu merasa dilecehkan oleh penghasilan istrinya. Kenapa? Karena bisa jadi mereka tidak punya visi misi yang sama, mereka tidak komit, dan mereka tidak menghargai satu sama lain. Karena terkadang perempuan itu ketika sudah punya karir yang tinggi, mohon maaf ya, pendidikan yang tinggi, keuangan yang tinggi, itu menganggap partnernya itu kalau mereka tidak memiliki apa-apa, kalau memandangnya itu tidak karena keimanan, udah itu dianggapnya itu sampah, ya. Suaminya atau partnernya tidak akan mampu memenuhi nafsunya. Karena apa? Karena mereka memandang partnernya itu dengan kacamata nafsunya. Ya. Nah, bagaimana kita sebagai perempuan, jadi sebelum kita menjadi seorang yang kaya, sebelum kita menjadi independent woman, sebelum kita karirnya cemerlang, apalagi teman-teman sebelum nanti mendapatkan imam, ya, teman-teman mohon maaf banget kita sama-sama luruskan niat teman-teman. Menjadi perempuan itu boleh independent woman, boleh juga jadi manjalita woman, misalkan gitu ya. Boleh kok, karena fitrahnya perempuan itu ya tadi, haid, mengandung, dan melahirkan ya. Ditambah katanya manja sama suami, nggak apa-apa. Karena yang ngebedain kita perempuan dengan laki-laki itu yaitu manja. Jadi nanti, kita sebagai seorang perempuan kalau kita kelihatan banget mandirinya, itu akan mematikan jiwa kepemimpinan laki-laki, mohon maaf. Jadi ada banyak sekali, eee teman-teman bisa bisa cek data-datanya di rumah tangga yang ada ketika si perempuan itu terlalu strong banget gitu ya, di kepemimpinannya terlalu muncul di rumah tangga, yang akhirnya mohon maaf banget, si laki-lakinya dia malah, eee, berubah fitrahnya. Si laki-lakinya tuh malah mencintai sesama jenisnya. Itu nauzubillah. Jadi boleh kok kita jadi perempuan mandiri, tapi tahu waktu. Kapan? Ketika jangan sampai ketika kita mandiri, "Oh, gue mah kuat, gue mah mandiri." Jadi kita lupa untuk meminta kepada laki-laki yang fitrahnya laki-laki itu adalah bertanggung jawab kepada perempuan, gitu. Jadi kalau kata Ustazah Aisyah Dahlan, Dokter Aisyah Dahlan, meskipun kamu memiliki gaji sebanyak apapun, jangan pernah lupa atau jangan pernah, eee, lupakan untuk meminta. Jadi ketika kita menjadi seorang perempuan, nanti memiliki bisnis yang, cukup tinggi profitnya, mohon maaf, teman-teman tetap wajib meminta kepada suami untuk nafkah, gitu ya. Misalkan dikasih atau nggak dikasih, tugas kita perempuan itu adalah meminta. Minta nafkah, dan dari sanalah muncul, sikap tanggung jawab laki-laki sebagai seorang pemimpin rumah tangga untuk memberikan nafkah kepada perempuan. Itu saja mungkin Kak Fadur, karena kalau dilanjutin itu tuh seru banget, Ya, perihal tentang rumah tangga dan bahtera rumah tangga itu ya. Tapi iya. kapan-kapan kalau kita share lagi. Ya, baik, terima kasih kepada Ustazah Indah sama Kak Nia untuk materi malam ini. Masya Allah,
keren banget ya gitu kan. Mungkin saya sedikit apa ya, yang tadi dibilangin kalau misalnya sebenarnya kan laki-laki kan pride-nya tinggi ya gitu kan, pride-nya tinggi gitu kan. Ya benar tadi yang Ustazah bilang, kalau misalnya perempuan itu terlalu overpower gitu kalau bahasa sekarangnya gitu kan. Jadi kita seolah-olah kayak, wah kayak gue kalah nih gitu kan. Gitu kok kayak merasa kayak dikalahkan gitu kan. Kita merasa laki-laki malah kita merasa kayak dikalahkan gitu kan. Ketika perempuannya mungkin overpower gitu kan. Karena kan laki-laki kan kayak pride-nya tinggi, kemudian kan juga eh ada apa ya namanya ya, alamiahnya itu ya mengayomi gitulah ya. Alamiahnya itu kan sebenarnya mengayomi gitu kan. Lagi. Ya, sebenarnya kan mengayomi. Jadi sehingga kita ketika terlalu overpower, kita merasa bahwa kayaknya nggak butuh diayomi apa gimana sih gitu. Mungkin mungkin gitu ya, maksudnya kurang lebih kayak gitu. Gitu terus apa namanya di sini sedikit apa namanya review gitu kan. Menuntut kesetaraan tanpa dibarengi dengan agama gitu kan. Tadi ini keren banget yang ini saya sedikit catat tadi. Sehingga menimbulkan kesombongan gitu kan. Yang mana eh, merasa dirinya lebih tinggi gitu kan ketika mungkin karirnya lebih tinggi gitu kan, karirnya misalnya eh, suaminya cuman karyawan biasa terus perempuannya misalnya di BUMN misalnya, waduh kan, atau misalnya perempuannya PNS gitu kan, itu apa ya, jadi perempuannya merasa bahwa si partnernya gitu kayak tadi Ustazah bilang gitu kan, partnernya itu kayaknya apa namanya, gue bisa lebih sendiri kayak gitu kan, powernya lebih kuat dia gitu kan. Terus saya juga ini Ustazah, apa namanya, saya coba kutip dari wali murid ya, sebetulnya saya ngajar gitu di SMP. Jadi ada, saya kan suka tanya-tanya murid lah gitu kan. Ibunya ini, si ibunya ini dia PNS di, saya kebetulan tinggalnya di Tangerang Ustazah. PNS di adalah di Tangerang gitu kan. Kemudian ayahnya di bagian ayahnya bukan PNS, ayahnya karyawan biasa di IT gitu kan. Tapi yang saya suka lihat gitu kan, eh mereka berdua ini keren gitu. Kerennya dalam artian walaupun si ibunya ini PNS gitu kan, dan ayahnya ini cuman si suaminya cuman karyawan biasa di bidang IT. Kalau si anaknya dibilang kayak gitu gitu kan. Ayahku di bidang IT di bidang si Alfamart atau Alfamidi gitu kan, di tokonya di kantornya katanya gitu. Tapi saya sering lihat mereka berdua gitu kan kayak eh, dan anaknya juga, jadi itu kan sebenarnya kalau orang tuanya selesai dengan urusannya mereka sendiri, anaknya kan cenderung apa ya, semangat belajarnya, kemudian emosionalnya baik, nggak sering-sering tantrum ataupun nggak mutan gitu kan. Saya tuh sering lihat kayak gitu Ustazah. Jadi kalau misalnya orang tua dengan emosional yang bagus, mereka udah selesaikan urusan mereka. Nah, insya Allah di anaknya itu nggak, itu udah aman-aman aja. Jadi semangat belajarnya gitu kan, terus juga nggak mut-mutan gitu kan, nggak ngambek-ngambekan atau apa segala macam. Karena kan apalagi saya di SMP ini kan udah mulai apa ya, remaja gitu kan, udah mulai remaja sehingga eh, dia ya biasalah kalau orang remaja kan dia suka kayak pengen dianggap atau apa segala macam gitu kan, pengen di notice gitu kan. Dia senang banget kalau di notice sama gurunya tuh, mereka mereka senang gitu kan. Apalagi di sosial media mereka senang banget kalau di notice di sosial media itu, mereka senang banget gitu kan. Itu jadi eh, orang khususnya ibunya gitu ya, khususnya sebagai ibu kalau misalnya punya emosional yang baik gitu kan, sehingga nanti menimbulkan anak-anak gitu kan, anak-anaknya juga yang emosionalnya baik gitu kan. Ya, mungkin tadi kayak Mas Yogo tadi, saya cukup kenal dengan ibunya gitu kan, karena beberapa kali pernah silaturahim gitu kan, itu masya Allah gitu kan. Sehingga bisa eh, apa ya, jadi Mas Yogo gitu kan ya, jadi Mas Yogo itu gitu kan. Pun eh, di saya gitu kan, alhamdulillah saya banyak ya gitu kan, saya saudara saya banyak gitu saja. Jadi kita 5 laki-laki, perempuannya 1 gitu, saya anak terakhir.
yang saya belajar dari ibu saya, beliau dulu pernah bilang katanya, beliau tuh anak satu-satunya sehingga selalu tercukupi lah gitu, selalu tercukupi. Jadi ketika nggak udah menikah, kaget sebenarnya. Kaget, tapi yang saya salut itu ibu saya mau terus belajar gitu, mau terus belajar menjadi apa namanya ya, ibu rumah tangga yang baik itu kayak gimana gitu kan. Sampai, beliau punya emosional yang baik gitu kan. Saya percaya kalau orang tua emosionalnya baik gitu kan, ke anaknya pun akan baik. Itu mungkin, sedikit tambahan dari saya. Atau Mas Yogo mau ada tambahan Mas? Aduh kayaknya Mas Yogo di-join lagi nih, atau ya, alhamdulillah jazakallahu khair kepada pemateri pada malam hari ini, Ustazah Indah dan Kak Nia gitu kan. Semoga bermanfaat ilmunya gitu kan. Mantap banget, keren insight pada malam hari ini gitu kan. Walaupun di sini banyaknya perempuan ya gitu kan, tapi itu justru buat perempuan kan sebenarnya. Mas Yogo ada mau tambahan dulu? Beliau nggak dapat fotonya tuh. Iya, nggak apa-apa, gampang. Iya, mungkin untuk kita yang masih sering dikejar ekspektasi ya, ada satu makalah bagus, Ridon Nas Ghayatun la tudrak, Waridullah Ghayatun la tudsrak. Ngarepin senengnya manusia itu kayaknya nggak mungkin ya, mustahil ya. Tapi mengharap Allah itu baru tidak boleh tertinggal. Fatruk malayudrok, wadrik malayudrok. Jadi ketahui apa yang tinggalkan yang tidak mungkin, lalu jangan sampai kita meninggalkan yang bisa kita capai, kira-kira seperti itu. Supaya hati kita lebih enjoy lah, paling itu aja terakhir. Oke, masya Allah. Cukup ya Mas? Cukup, oke. Jazakallahu khair kepada pemateri pada malam ini hari ini. Kita cukupkan dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Subhanakallahumma. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Fadlur Rahman. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya yang udah hadir. Terima Iya kasih Ustazah semuanya. Indah, Sampai duluan ya, Ustazah Kustonia. anak-anak sudah pada menunggu ini. Terima Oh iya. kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nanti silakan insight-nya di apa, di-post, di Instagram tag kita ya. Nanti mungkin yang bagus insight-nya nanti aku kirim door prize 1 orang ya. Iya, Makasih. siap. Iya boleh. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kak Sultan jangan lupa di off nggak sih? Kak Dito,